Rapat paripurna DPR menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% di era APBN 2025. Parlemen menyepakati defisit fiskal untuk tahun depan diperkirakan berada pada kisaran 2,45 sampai 2,82% dari produk domestik bruto. Sementara itu, pendapatan negara ditarget pada rentang 12,14 sampai 12,36% dari PDB. Sementara belanja negara dipatok pada rentang 14,59 sampai 15,18% dari PDB. Pemerintah dan DPR menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada pada kisaran 5,1 sampai 5,5% pada RAPBN 2025. Lalu, imbal hasil yield surat berharga negara dengan tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,9 sampai 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga dipatok pada kisaran 15.300 sampai 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara inflasi pada 2025 diperkirakan akan dapat dikendalikan di kisaran 1,5 sampai 3,5%. Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad mengungkapkan, Banggar dan pemerintah menyepakati bahwa DPR berkomitmen memberikan kelonggaran seluasnya pada presiden terpilih untuk bisa menjalankan visi misinya. Di tengah fenomena makan tabungan dan badai PHK di sejumlah sektor usaha, survei Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 masih meningkat. Kinerja penjualan eceran tanah air sepanjang Juni 2024 diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real yang mencapai 232,8 atau tumbuh 4,4% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 2,1% secara year on year. Meningkatnya penjualan eceran didorong oleh kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, subkelompok sandang, serta makanan minuman dan tembakau. Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh 2,1%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Peningkatan ini didorong oleh Idul Adha dan periode libur sekolah. Antisipasi serangan impor ilegal, pemerintah dan pengusaha sepakat bentuk Satuan Tugas Impor Ilegal. Kesepakatan ini dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsyad Rashid. Zulhas menjelaskan dibentuknya Satgas itu karena pengusaha mengeluarkan banjirnya barang impor ilegal yang mengganggu produk dalam negeri. Satgas itu akan dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan melibatkan pengusaha. Berdasarkan data yang diterima dari pengusaha, ada perbedaan data impor yang masuk di Indonesia dengan data ekspor dari negara asalnya ke Indonesia. Untuk itu, tugas Satgas nanti akan langsung mengecek di lapangan apakah benar barang impor ilegal telah membanjiri Indonesia atau tidak. Tanya itu, terkait data impor juga akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengecek perbedaannya. Tesla menghadapi masalah baru, bukan soal penjualan unit mobil yang merosot, namun pembayaran pengacara yang jumlahnya mencapai 7 miliar dolar Amerika atau 117 triliun rupiah. Biaya tersebut untuk 3 firma hukum yang menentang paket pembayaran Tesla untuk CEO Elon Musk senilai 911 triliun rupiah. Fee ini adalah potongan hak bagi pengacara setelah Hakim Delaware membatalkan paket gaji untuk Musk pada Januari lalu. Dalam pengadilan, pengacara yang mewakili pemegang saham Tesla menjelaskan paket tersebut untuk memberikan insentif atas keberhasilan mereka dalam menentang paket gaji bombastis Musk. Pemerintah Jerman menjual lebih dari 6.000 Bitcoin senilai 6,1 triliun rupiah selama beberapa waktu terakhir. Aksi tersebut disinyalir menjadi biang kerok harga aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu. Anjlok ke bawah 55.000 dolar Amerika atau 895 juta rupiah per keping. CoinGecko mencatat harga Bitcoin menyentuh ke level terendah sejak Februari 2024. Anjloknya harga mata uang kripto ini membuat sejumlah investor panik. Pemerintah Jerman sendiri disebut memiliki 50.000 Bitcoin senilai 2,2 miliar dolar Amerika atau 35,8 triliun rupiah. Bitcoin yang dimiliki pemerintah Jerman berasal dari hasil sitaan kepolisian negara bagian Saksoni pada Januari 2024.